Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Sukaryono STD, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Dukolor, Bapak Hanafi, Ibu Kepala Sekolah SDN Kemiri, Ibu Yuli Hartami, dan Ibu Kepala Sekolah SDN Kacangan 1 Bu Isra, serta Bapak Ibu guru dari gugus 4 yang saya hormati. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena di pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa hadir dalam acara rutinan kelompok kerja guru KKG gugus 4 Kecamatan Malu Kabupaten Bojonegoro dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengajarkan kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yaitu akhirul Islam. Pada pagi hari ini saya akan membacakan susunan acara kegiatan kelompok kerja guru gugus 4 sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan sambutan. Keempat, penutup. Kelima, acara inti yang terakhir adalah doa. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada petugas disilakan. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang perempat, lindungan 4 mulai. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Dukolor selaku tuan rumah. Kepada Bapak Hanafi, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati Bapak Wali Sekolah Kecamatan Malun, ada yang saya hormati pula Ibunda Yuli yang kami selaku Ketua K3S Gugus 4 Kecamatan Malun, yang saya hormati pula rekan-rekan guru dari Kecamatan 1, Kecamatan 2, Pemilih maupun dari seluruh Malun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT dan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang mana kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, kita bisa berkumpul dalam ruangan di sekolah seperti ini tanpa ada kekurangan suatu apapun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita selalu memanjatkan salam ke junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang mana kita selalu mengharapkan syafaatnya di yaumul kiamat. Di pagi hari ini alhamdulillah kita juga diberi kesempatan yang sangat bagus diwali oleh Bapak kita, Bapak Keri, sehingga nanti saya mohon dengan aman sangat wejangan-wejangan pengarang-pengarangnya kepada kami selaku guru-guru yang ada di Gugus 4 ini. Yang kedua, saya juga mengucapkan selamat baik secara pribadi maupun wakil dari SD Kolor. Selamat kepada rekan SDN Kacangan 2 yang mana telah membuat nama baik, menjadi juara, bisa membanggakan Gugus 4 di bawah pimpinan Busra. Ini suatu kebanggaan yang luar biasa yang merupakan idaman sejak dulu kala. Dalam artian terima kasih Busra sudah meluari cita-cita, meluari harapan, meluari kasarane kaya janji tersembunyi dalam hati, membuat Kacangan 2 menjadi yang terbaik di Kecamatan Malun. Alhamdulillah, mulai dari siswa teladan, juara MIPA, bahkan olahraga mungkin. Nah, ini kedepannya saya harap semoga baik di Kolor, Kacangan 1 maupun Kemiri bisa menyusul. Yang terakhir, saya mohon maaf apabila di pagi hari ini mungkin tempat maupun hidangan kurang sesuai dengan harapan panjenengan semuanya, karena ya mungkin keterbatasan kami. Saya rasa cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya tidak berkenan di hati panjenengan. Saya akhiri akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Ketua K3S Gugus 4 kepada Ibu Yuli Hartani di Sirika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sukaryono Sekretaris Kecamatan Malun, Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 4, juga Bapak Ibu Guru di Gugus 4 dari SD Kacangan 1, SD Kacangan 2, Bugawar, dan Kemiri. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa bertemu kembali. Semuanya tak lupa atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam tetap kita curahkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya
walaupun kali ini mungkin suasananya agak beda, kita tanpa dihadiri oleh Ketua KKG Gugus 4 yakni Pak Imam Syafi'i. Mulai kemarin Bapak Imam Syafi'i sudah memulai kegiatan diklat CKS ya, calon kepala sekolah mulai tanggal 7 sampai tanggal 24 Maret. Kita doakan semoga Pak Imam Syafi'i bisa menjalani diklat CKS ini dengan lancar, lulus dengan nilai sangat memuaskan, dan semoga besok bisa ditempatkan di Malu sendiri. Karena putra daerah. Kedua kalinya saya ingin menginformasikan kepada Pak Heri selaku pengawas dari Kecamatan Malu bahwa KKG di Gugus 4 ini rutin Pak dilaksanakan, tapi juga situasional. Kemarin Februari seharusnya kita KKG itu kita tidak bisa melaksanakan karena padatnya kegiatan, ada banyak lomba-lomba, sehingga KKG bulan Februari diundur bulan Maret saat ini. Jadi sebetulnya KKG ini rutin, cuma ya tergantung situasi. Kalau memang tidak memungkinkan berarti mundur. Kemudian pelaksanaannya panjang sana loh Pak. Terus gantian puter 4 SDI. Semata-mata ya memang kita namanya satu gugus ya, agar silaturahmi kita ini semakin kuat. Kemudian untuk KKG hari ini kemarin Pak Imam Syafi'i itu sudah konfirmasi ke saya bahwa agenda yang utama pada pagi ini adalah pembahasan tentang PTS karena memang ini sudah memasuki tengah semester ya. Pelaksanaan PTS mungkin bagaimana dibahas bersama-sama. Kemudian saya ditanya Pak Syafi'i, mungkin ada agenda lagi Bu, sampai saat ini belum Pak. Ternyata kemarin ada undangan pengurus PTS untuk kumpul di Malu membahas tentang pelaksanaan rekod kelas 6. Kemarin sudah disepakati bahwa rekod dari kecamatan itu kan ada 2 kali, kabupaten 1 kali. Nah, itu diusahakan dari yang kecamatan itu dilaksanakan sebelum puasa sekali. Dan disepakati Bapak serentak besok tanggal Senin rekod pertama kecamatan. Tanggal 13 itu rekod pertama kecamatan, intinya sebelum puasa. Nanti pas puasa sekali, terus katanya kabupaten setelah puasa agendanya. Nanti tekniknya bagaimana? Kalau kemarin diserahkan ke gugus atau lembaga masing-masing untuk rekod yang dari kecamatan. Pertama kedua itu diserahkan ya bagaimana pelaksanaannya, apa berbasis kertas atau online, itu monggo nanti kita bahas bersama-sama. Itu yang bisa saya sampaikan. Terus setelah ini monggo Bapak Ibu kita mengikuti pengarahan dari Pak Karyono untuk bisa ketemu di sini. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, yang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Bapak pengawas kita, Bapak Sukaryono SPD. Kepada beliau Bapak Sukaryono disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan bakti dan keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf karena kehadiran saya di KKD ini tidak terprogramkan atau tidak terencana. Utawa tamu terdiundang. Mengapa demikian? Karena kehadiran saya di Dukolor hari ini itu dalam rangka melaksanakan agenda saya yang tertunda. Jadi setelah pelaksanaan PKKS kemarin tahun 2022 itu pengawas Kabupaten Bojonegoro mendapatkan tugas secara lisan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro untuk menindaklanjuti hasil PKKS. Nah, di hasil PKKS kemarin setelah direkap ke Kabupaten Bojonegoro itu unsur penilaian supervisi itu mendapatkan peringkat terendah atau hasilnya terendah, sehingga supervisi tersebut diperintahkan untuk segera ditindaklanjuti agar nanti pelaksanaan PKKS ke depan nilai supervisinya sudah menjadi meningkat. Dan pengawas diminta untuk memberikan jadwal supervisi, melaporkan jadwal supervisinya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Saya kemudian membuat dan melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Saya mulai jadwal supervisinya dari SD Dukolor. Tetapi ternyata pada hari H jadwal tersebut ada kegiatan yang saya tidak bisa melaksanakan tugas supervisi tersebut di SD Dukolor, sehingga yang sudah terlewatkan termasuk di gugus 4 ini semua itu saya laksanakan setelah jadwal yang lain itu selesai. Jadwal yang terakhir itu di SDN Tulungagung. Setelah SDN Tulungagung selesai baru saya ke SD yang belum saya laksanakan terlewatkan. Nah, tadi saya berangkat karena di gugus 2 kalau tidak salah, Pak, gugus 3 itu juga ada yang terlewatkan. Sudah gugus pinter ya? Gugus 2 gugus 2 Nah, di Sugen itu juga terlewatkan. Nah, tadi saya berangkat dari rumah itu belum punya gambaran. Aku nanti sing kelewatan. Nah, kok peleng kuwi yang berkocak tak balik kok pulang kali lagi. Ternyata di sini ada rezeki. Ternyata di sini ada rezeki. Ada kacang, ada telur. Oh, tiba-tiba pelengnya mandi. Jadi Bapak dan Ibu, kehadiran saya tadi adalah kembali jadwal supervisi saya. Rencana saya tadi karena sudah terlambat jadwalnya, hari ini saya selesaikan di gugus 4 ini semua. Lah kok tiba-tiba guru ini ngumpul kabeh ini. Akhirnya ya batal lagi. Berarti 3 SD nanti di hari yang lain. Mudah-mudahan besok bisa. Mudah-mudahan. Ini sesuai dengan acara lain ya tidak bisa. Itu Bapak dan Ibu, jadi mohon maaf nih, saya kamu tidak diundang. Kemudian berikutnya tadi pagi sambil menunggu teman dari Dukolor yang ngisi supervisi, saya nge-share di grup koordinasi, di grup guru terkait dengan susah payahnya rekan kita dalam perjalanan melaksanakan tugas. Itu saya kirim ke panjenengan
dalam rangka untuk memberi motivasi kepada panjenengan semua bahwa ternyata di luar Malu terutama yang di daerah hutan itu untuk melaksanakan tugas dalam kondisi cuaca seperti ini atau musim penghujan seperti ini perlu perjuangan yang luar biasa. Itu yang saya share tadi adalah yang di daerah Kedung. Dan di daerah yang hutan lainnya, terutama yang sudah pernah saya rasakan di Tanggarejo, itu daerah yang jalannya seperti itu atau SD yang jalannya seperti itu masih banyak. Dan saya sudah pernah menjalaninya. Cuma kebetulan karena saya tidak dulu lagi, saya menjalaninya tidak setiap hari. Bayanganku, ini guru sisa berjalan kayak opor rasanya. Saya pernah habis hujan dari jalan masih licin, masih becek, pakai roda 4. Setir itu saya belokkan ke kiri, tapi mobil itu tidak menuju ke kiri, malah menuju ke kanan. Jadi rodanya itu begini lebih. Setir tak enggak ngiwang, mobilnya dengan mana? Padahal di kanan itu ada sepeda motor dari lawan arah. Dan di kanannya lagi itu sudah tebing, cuma tidak curam. Nah, tidak curam mau motor kita ceplok apa juga atau piye munggah. Jadi saya merasakan. Nah, Bapak dan Ibu, ini saya ceritakan kepada panjenengan. Oh, ternyata kita yang bekerja di gugus 4 ini, kita akan Malu yang paling ekstrim, yang paling susah kan gugus 4 ya. Yang lain-lain kan yang lain-lain kan enak. Ternyata kita yang ada di gugus 4 ini masih jauh lebih enak dibandingkan dengan teman-teman kita yang ada di sana. Itu masih jauh lebih enak. Maka kita wajib untuk bersyukur. Kita wajib untuk bersyukur. Apa yang cukup bersyukur toh, terus bersyukur itu dibuktikan dengan apa? Nah, orang kok bersyukur terus alhamdulillah toh, orang dibuktikan dengan kinerja kita harusnya lebih baik atau sedikit di atasnya dari teman-teman yang seperti tadi, harusnya seperti itu. Kalau mereka-mereka yang ada di sana itu melaksanakan tugasnya jam efektifnya sepotong perjalanan yang susahnya seperti itu hanya mampu melaksanakan jam efektif 3 jam misalnya, ya kita jangan ikut 3 jam, kita ya setidaknya 3 jam setengah atau 4 jam, harus lebih baik dari mereka-mereka, dari beliau-beliau yang susahnya seperti itu. Itu tadi saya share itu tujuannya seperti itu. Pak Nafi tanya, Pak itu jalan poros desa apa? Saya nggak memikir jalan miliknya siapa. Memang kalau jalan itu kondisinya jalan milik perhutani, ya yang bisa bangun perhutani sendiri. Pemkab mau bangun harus izin perhutani. Dan rata-rata dari dulu pada waktu saya pernah menjadi guru di tengah hutan di Bobolan sana, di Peradilan 3, itu rata-rata dari dulu perhutani nggak mau bangun gitu. Dan tidak boleh dibangun. Alasannya kok alasku teh gitu loh. Padahal pada waktu Gus Dur jadi presiden, ya keturutan tekna gitu. Itu pada waktu itu merah kaprah. Perhutani, teman-teman perhutani pada waktu itu bayarannya gede, makmur, tujuan ini gede hasilnya akeh. Setiap menjelang hari raya mendapatkan jasa produksi 5 kali gaji, 4 kali gaji. Kita pada waktu itu guru masih gigit jari, sertifikasi belum ada, jadi ini dibanding kalau teman-teman yang perhutani, aduh, awal di tangan nganggo sambal terasi, teri, untuk harus nganggo iwak. Tapi sekarang kebalikannya Bapak dan Ibu. Mergo beliau serambi lalas, ambil lagi sak kentol ya wis ilang nek kayune, terus serambi pandangan, insyaallah sekarang lebih sejahtera kita. Teman-teman GDC wis
sejahtera kok GTT saiki kredit sepeda motor wani. Aku biar GTT rawani ini sepeda motor. Wong aku GTT pertama itu digaji Rp5.000 sebulan. Terus dikredit apa? Gitu, terus naik lagi tahun berikutnya menjadi Rp10.000. Tahun berikutnya menjadi Rp15.000. 3 tahun saya jadi GTT, ikut tes, diterima jadi CPNS, kemudian meloncat dari 15 menjadi 30 berapa itu, 39.500 atau 40 kan. Itu pun Pak gaji 40.000 itu saya belum berani kredit sepeda motor, untuk tanggung tangannya kurang. Pokoknya kredit sepeda motor malah mengurangi gitu gitu. Sekarang bisa kredit sepeda motor kan saya ini saulan 500.000 iso. Sedangkan teman-teman GTP yang saya katakan ada yang 900, ada yang belum yang dari SD, ya kan? Yang belum yang dari SD. Maka kesejahteraannya lebih baik, insya Allah lebih baik, semakin baik. Nah, kesejahteraan yang semakin baik itulah mari kita imbangi dengan kinerja kita yang juga semakin baik, karena kita itu mempersiapkan putra putri kita untuk generasi penerus di negara kita ini menjadi putra-putra terbaik, artinya harapannya seperti itu. Bapak dan Ibu terkait dengan share-sharean saya tadi ya. Bagi yang belum pernah tahu, biar tahu. Coba sih harus tahu alami. Saya yakin banyak yang dulu ini terus berburu pindah-pindah buah pempiro itu jajah desa milakoni berbagai pengalaman juga didapatkan ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang berikutnya, saya juga barusan menerima share-sharean pemberitahuan dari salah satu rekan guru GTT yang ikut seleksi P3K kemarin dari jalur P3 di Malo. Itu ada 9 teman kemarin yang saya observasi dan diobservasi oleh kepala sekolahnya masing-masing dan juga guru seniornya masing-masing. Sempat menjadi beban buat kita karena nek gak lulus itu dari awal dia bijine elek kan begitu. Guru senior dianggap ngancam nek gak lulus, kepala sekolah dianggap ngancam nek gak lulus, pengawas dianggap ngancam nek gak lulus. Jadi kita kemarin harus berusaha semaksimal mungkin, bahkan pada waktu saya melaksanakan supervisi duluan, observasi duluan, itu soalnya tak share dari kepala sekolah, tak butuh gambarannya seperti ini loh. Harapanku pun nek observasi nih teman-teman GTT yang 9 ini biar bisa memberikan observasi yang terbaik. Nah ini sudah ada pengumuman yang lapor ke saya atau yang saya ketahui baru satu yang dari Klitek. Mereka tak jawabnya, tak takoni yang dari Klitek bagaimana hasil pengumumannya karena informasinya sudah ada dan beliau sudah buka, alhamdulillah lulus. Nah, yang lainnya belum tahu, baru saya share di grup kepala sekolah. Yang kacangan 2 belum ada laporan, belum kacangan 2. Namun, oh ini. Saya ikut apa yang kamu? Mudah-mudahan 9 rekan kita yang hari ini sudah pengumuman itu mudah-mudahan lulus semua. Kita doakan lulus semua. Kemudian menunggu proses berikutnya. Untuk yang P4 yang tes kemarin, tes kompetensi, saya belum mendapatkan informasi. Nah, sedikit molor karena awal saya menerima informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro bahwa pengumumannya tanggal 23 Februari, ternyata molor menjadi tanggal 7 Maret. Terus molor ini tak apa-apa. Mudah-mudahan SK-nya segera bisa diterima dan segera beralih status kepegawaiannya juga bertambah nilai kesejahteraan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian terkait dengan penilaian tengah semester,
yang hari ini akan dibahas dengan panjenengan semua. Saya mohon maaf kenapa tak pernah saya mengenai. Lalu saya dari Bojonegoro sampai hari ini juga tidak tahu apa-apa. Bahkan yang sering mendapatkan undangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro terkait dengan kegiatan seperti itu adalah langsung ketua K3S-nya. Yang mereka pengawas mungkin kan di duit, dan kepala sekolah kan di duit, bos maksudnya gitu. Nah, pengawas kan di duit, mulanya ya orang tahu diundang, sehingga saya tidak tahu. Maka untuk pelaksanaan itu saya menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga masing-masing. Kalau di gugus 4 ini nanti kemudian difasilitasi oleh gugus untuk melaksanakan kegiatan itu, ya malah lebih. Nah, untuk kegiatan ujiannya kemarin yang ditimbali di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro juga Ketua K3S-nya Pak Wahyudi. Dan Pak Wahyudi tadi nelpon saya baru waktu saya baru datang di sini. Sepertinya mau menyampaikan hasil rapat kemarin karena nanya saya, Pak posisi di mana? Gitu. Jadi kalau saya di Pak Hanafi di Diponegoro, di Sapon dengan pulau dari Matur, Yokoan, itu di kantor begitu. Nah, mungkin akan melapor.